Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman subscriber lah. Kelihatannya dari teman-teman mahasiswa. Ada beberapa. Jadi pertanyaan tersebut berkaitan mengenai hak tanggungan. Hak tanggungan adalah hak jaminan yang telah dibebankan hak atas tanah. Hal ini sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Perjanjian hak tanggungan ini adalah perjanjian as-soir atau perjanjian ikutan. Seperti halnya tentang perjanjian apa? Fidusia. Benar. Kalau fidusia adalah diperuntukkan untuk benda yang bergerak, tapi kalau hak tanggungan adalah diperuntukkan untuk benda yang tidak bergerak. Seperti halnya saya contohkan ya, hak tanggungan ini. Misalnya yaitu utang piutang dengan dibebankan hak tanggungan. Jadi inilah kenapa hak tanggungan disebut dengan perjanjian as-soir atau ikutan. Jadi ada perjanjian pokok terlebih dahulu. Apa perjanjian pokoknya? Adalah utang piutang. Jadi nanti Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat tersendiri, sertifikat hak tanggungan dengan ira-ira demi keadilan Tuhanan Yang Maha Esa. Jadi hak tanggungan ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk kreditur, supaya si kreditur tersebut bisa melakukan eksekusi secara mandiri atau parata eksekusi. Teman-teman tahu parata eksekusi? Kalau tidak tahu, coba lihat video saya yang sebelumnya. Yang sering terjadi permasalahan yang dialami oleh teman-teman mungkin, Pak, kenapa rumah saya sudah dilelang sedangkan saya kok tidak tahu atau tidak pernah dari pihak, mohon maaf, bank memberitahu bahwa rumah tersebut akan dilelang apa dan sebagainya. Ini bagaimana keabsahannya? Sesuai dengan ketentuan pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, apabila debitur citra janji atau uang prestasi, pemegang hak tanggungan tersebut bisa melakukan penjualan atas objek tanah tersebut atas kekuasaannya sendiri ataupun melalui pelelangan umum, dan si kreditur bisa mengambil piutangnya tersebut sendiri. Jadi di sini piutangnya total berapa, nanti hasil penjualan objek katakan objek rumah tersebut harganya berapa, maka terdapat selisih itulah nanti yang harus diberikan kepada si debitur. Dalam pasal 14 Peraturan Menteri Keuangan tahun 2016 mengenai lelang, apabila sebelum dilaksanakannya lelang ini terdapat gugatan dari pihak lain selain si debitur, maka lelang tersebut harus dihentikan. Misalnya katakan rumah yang saya jaminkan ternyata bukan milik saya sendiri, atau mungkin ternyata sudah saya jual ke pihak lain, maksudnya jual beli, ikatan jual beli sebelum saya masukkan ke hak tanggungan, misalnya seperti itu. Maka pelelangan tersebut tidak bisa dilaksanakan, harus menunggu putusan inkrah terlebih dahulu. Sebenarnya objek ini, hak kepemilikannya ini ke siapa? Apakah si kreditur atau mungkin pihak ketiga tersebut? Seperti itu. Jadi ini tidak ada kaitannya sama si debitur. Si
si debitur itu si pemilik asal yang punya hutang pada bank tersebut. Itu tadi sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria. Sekarang mengenai pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah. Hak atas tanah yang bisa diberikan hak tanggungan adalah hak milik, hak guna usaha. Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Hak Tanggungan. Si kreditur bisa menjual hak tanggungan tersebut sesuai dengan ketentuan pada pasal 6 yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang berikutnya, apabila, ini yang terpenting, apabila hak tanggungan tersebut dijual di bawah tangan, maka harus diperoleh harga tertinggi. Untuk siapa? Untuk kepentingan para pihak atas kesepakatan bersama. Maksudnya bersama di sini adalah para pihak, pemberi hak tanggungan dan pemegang hak tanggungan. Tapi penjualan tersebut setelah masa lewat 1 bulan diberitahukan oleh siapa? Oleh pemberi hak tanggungan dan atau pemegang hak tanggungan pada pihak-pihak yang berkepentingan, minimal 2 surat kabar. Jadi surat kabar di sini bisa berupa surat media, televisi bisa, radio bisa, atau surat pokoknya surat kabar lah, minimal 2. Dan itu diumumkan di mana? Di tempat objek hak tanggungan tersebut. Apabila dalam melaksanakan eksekusi, pemegang hak tanggungan ini bertentangan dengan ketentuan yang seperti tadi yang saya sampaikan, itu kan tidak melalui pelelangan umum, tapi dijual di bawah tangan atas kesepakatan bersama dan harus dibeli dengan harga tertinggi, serta hal tersebut bisa dilakukan apabila dalam jangka waktu 1 bulan sejak kapan? Sejak diumumkan di 2 media massa. Di mana letak objek hak tanggungan tersebut? Jadi diumumkan 2 media massa. Bisa media cetak, televisi ataupun radio. Tapi setelah lewat masa tersebut, maka si pemegang hak tanggungan bisa menjual di bawah tangan, tapi atas kesepakatan bersama dengan harga tertinggi. Oleh siapa? Oleh si pemberi hak tanggungan. Itu kalau eksekusi tanpa lelang. Tapi apabila hal tersebut tidak dilakukan, maka otomatis batal demi hukum. Sekarang kita fokus kepada hak tanggungan yang telah dilakukan lelang. Pelaksanaan lelang yang wajib diumumkan oleh siapa? Oleh si penjual. Pengumuman lelang tersebut dilakukan pada media massa di tempat objek hak tanggungan tersebut. Pengumuman lelang ini dilakukan 2 kali. Selama berapa? 15 hari. 15 hari ini dihitung hari kerja. Jadi kalau hari libur, tanggal merah, tidak terhitung 15 hari. Dan apabila si pemberi hak tanggungan tersebut, maksudnya di sini adalah si debitur harus mengetahui. Tapi alangkah baiknya jika melalui surat bahwa dia diikutkan sebagai salah satu para pihak yang ikut lelang. Jadi supaya yang bersangkutan mengetahui. Jadi takutnya nanti apabila prosedur lelang ini tidak dilaksanakan sebagaimana yang saya sampaikan, dan si debitur dengan alasan bahwa ini saya
pernah tahu mengetahui apa dan sebagainya, surat kabarnya itu bukan surat kabar daerah sini, itu kan bisa akan terjadi gugatan, maka secara otomatis gugatannya adalah pembatalan lelang dikarenakan tidak sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan tadi. Biasanya kalau kami menggugat lelang itu biasanya perbuatan melawan hukum yang disertai dengan penyalahgunaan keadaan. Apa itu penyalahgunaan keadaan? Di video saya yang sebelumnya sudah kita jabarkan. Penyalahgunaan keadaan itu seperti ini. Penyalahgunaan terhadap pada saat waktu utang piutang. Jadi itu biasanya yang kami gugat terhadap kreditur. Jadi perjanjian pokoknya yang kami batalkan adalah perjanjian pokoknya. Jadi secara otomatis kalau perjanjian pokok batallah semua proses yang di bawah. Jadi saya kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa bermanfaat. Semua ada saran kritik, silakan, kami terbuka oleh siapapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.